Halo semuanya, balik lagi bareng Val dari Your Last Story ID. Nah, video yang kali ini kita akan bahas tentang apa-apa aja sih yang perlu kita posting di Instagram sebagai last business owner. Tapi sebelum itu, aku mau pengumuman sebentar tentang next video upload. Itu aku bakal upload tentang testing lem barunya Liverlash. Itu yang namanya Black Sakura Bond ya. Dia itu lem untuk mata yang sensitif. Dan ya ini no fumes ya, jadi memang dikhususkan untuk orang yang tipe matanya sensitif banget, dia no cyanoacrylic. Jadi gimana cara tesnya? Mohon maaf ya, lupa di silent. Udah di silent tapi alarm tetap bunyi. Itu alarm buat ngepost Instagram story guys. Jadi kalau nggak gitu gue lupa. Gue lupa kalau harus nge-spam Instagram story ya, seperti itu. Oke, itu intermezzo aja. Jadi kita akan tes, kita akan pasang bulu mata bawah pakai lem ini ya. Kalian tahu kan kalau pemasangan bulu mata bawah itu agak sedikit ngintip-ngintip. Jadi kita akan lihat mata model kita akan merah apa enggak, apakah bener sih ini tuh bener-bener no fume seperti itu ya. Besok kita tes di video selanjutnya ini. Nah, tapi atau video itu kayaknya aku bakal, kalau bisa sih upload sih, aku sih pengen sih tetap upload di YouTube, cuman kayaknya frekuensinya bakal nggak sesering biasanya, karena aku akan fokus bikin online course yang chapter 2, online course chapter 2 ini, dia adalah tentang volume lashing ya. Kalian juga udah nunggu-nunggu banget kan, daripada gue diteror terus disantet online, mending gue selesaiin dulu ya kan. Jadi aku akan coba selesaikan di bulan Ramadan ini. sebelum ramai membludak, saya akan coba selesaikan dulu ini online course-nya. Kita nggak tahu sih akan selesai berapa lama, karena kan ini lebih advance ya. Aku harap sih aku bisa delivernya sama bagusnya kayak yang online course chapter pertama yang single lash gitu. Iya, oke. Yuk langsung kita move on ke bagian apa-apa aja yang harus kita post di Instagram. Jadi karena sementara ini tuh aku bakal agak vakum ya di YouTube bakal agak bersawang ya, agak sawangan kalau bahasa Jawanya. Jadi untuk supaya kita tetap keep in touch, dan kalau misalkan kalian mau update tentang lash tips atau segala macam yang berkaitan dengan lash extension, follow Instagram yourlaststory_id. Aku akan berusaha aktif di sini. Sekarang sudah lumayan aktif sih, jadi coba aja kamu intip, sekarang lebih aktif baik di postingannya walaupun di Instagram story-nya juga. Jadi kalian juga mungkin bisa mencari inspirasi atau supaya nggak kelupaan tren baru apa segala macam. Pokoknya all things about lash related, please follow. Aku lebih aktif di sini ya daripada Instagram pribadiku sendiri. Ku luweh sawangan mana ya. Seperti itu, jangan lupa di follow. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa-apa aja sih yang perlu kita post di IG bisnis kita ya, IG bisnis lash extension kita. Dan ini penting banget buat apalagi yang baru mulai ya, yang baru mulai untuk bisnis lash extension, yang IG-nya masih kosong, itu biasanya agak berat banget. Harus post apa ya gitu. Ini oke nggak ya buat di post? Aku tahu struggle-nya pasti kayak gitu, karena aku juga pernah berada di posisi yang seperti itu. Nah, jadi ini udah aku simplify 3 konten yang wajib banget kalian posting di Instagram. Terus variasinya itu apa aja. Terus aku juga nggak lupa nyelipin tips-tips dan yang pasti banget harus kalian hindarin, jangan kalian lakuin nih di IG bisnis kalian. Oke, kenapa sih dari tadi aku ngomongnya IG bisnis ya? Soalnya kalau kalian punya IG lash extension ya harus kalian ubah ke bisnis. Ya kan ini memang bisnis kalian juga kan. Dan IG bisnis itu dia lebih menguntungkan ya, lebih bisa kelihatan insight-nya gimana, terus bisa kita juga promote. Dia hanya berlaku untuk IG bisnis ya, kalau IG personal nggak bisa. Jadi buat kalian yang kebetulan belum diubah, harus banget diubah sekarang. Oke, kita langsung aja ya ke konten-kontennya, variasinya tuh apa aja. Nah, pertama gini, kalau misalkan kalian itu suka kehabisan konten atau kayak walaupun konten kalian tuh banyak tapi suka ngerasa kayak aduh tetep gue nggak tahu nih apa yang harus dipost. Nah, itu tuh wajar banget. Even aku selalu masih mencari konten atau mencari inspirasi ya. Jadi kalaupun kalian nggak punya inspirasi, nggak sekreatif itu ya,
jangan terlalu merasa seperti itu ya. Jadi kayak aku pun selalu cari inspirasi kayak di Pinterest segala macem gitu ya, biar hasilnya itu lebih nggak monoton dan aku bisa menampilkan mana sih yang paling terbaik gitu loh. Nah, oke, yang pertama itu pasti banget untuk ngepost hasil ya, hasil pemasangan eyelash extension kalian. Itu ya udah basic banget ya, karena kita harus display portofolio kita untuk menarik calon klien ya. Jadi sesimpel itu aja sih psikologinya. Nah, tapi untuk hasil ini sendiri itu tuh ada banyak variasi yang bisa kita lakuin ya. Pertama nih, yang paling banget disukain sama calon klien dan pasti calon klien itu bakal lihat, pertama itu adalah before dan after. Jadi jangan bosan-bosan untuk membuat foto before dan after, terutama kalau kalian menemukan mata-mata yang kayak spesial gitu loh. Contoh nih kayak mata aku ya, mata-mata yang nggak terlalu kelihatan lipatannya, atau apalagi nanti nih kalau nemu yang nggak ada banget monolit, itu harus banget kalian simpan, kalian ambil foto dan bikin tuh before afternya seperti apa itu. Terus atau misalkan ada hasil model yang bagus banget ya, model cat eyes, itu kan biasanya kan dia lebih ini ya, lebih mencolok ya daripada yang doll biasa kan, daripada macam di tengah. Itu wajib banget kalian buat before afternya tuh seperti itu. Itu jadi memang nomor satu sih, jadi lebih bagus ya daripada cuma posting hasil tuh kayak monoton jadinya. Ini nih salah satu kekurangan yang suka kita buat itu adalah monoton, postnya itu aja dan bahkan angle-nya sama. Nah itu nanti kita bahasnya di belakang-belakang ya. Nah kedua, setelah hasil itu adalah foto close up. Jadi untuk foto close up ini sendiri, ini adalah pengambilan foto yang paling struggle banget ya, karena kita ini berhadapan sama mata yang kecil gitu ya. Terus kayak eyelash extension yang kita pasang itu juga kadang akan ngikutin arah tumbuh bulu mata aslinya ya, atau nggak semuanya perfect lah ya, istilah kata kayak gitu. Jadi untuk pengambilan foto close up selalu ambil dari sudut angle yang berbeda-beda, karena pasti ada yang paling baik dan paling kelihatan ya, apalagi kalau berhadapan sama mata Asia gitu, nggak semuanya tuh akan kelihatan ya, harus pandai-pandai banget ngambil angle. Kalau misalkan nggak pandai ya nggak masalah, cukup coba aja dari beberapa angle yang berbeda-beda, terus foto ya, coba gimana kalau kameranya diginiin, gimana kalau orangnya yang suruh nengok sedikit ke sana, atau gimana, terus dicoba, nanti pasti akan dapat sendiri feel-nya, karena memang prosesnya seperti itu ya, kan kita semua tidak berangkat dari expert yang ngerti kamera, yang ngerti angle segala macam ya. Dengan kita coba-coba terus nanti pasti akan dapat kok, oh iya angle segini nih bagus nih, bisa gitu. Nah terus yang ketiga, selfie itu maksudnya kayak kamu foto tapi kayak satu muka. Kalau tadi kan close up nih cuma matanya aja ya, jadi paling itu dia fokus sama mata dan alis. Itulah kenapa kadang agak menggemaskan ya kalau kliennya itu alisnya kurang rapi gitu tuh, agak gemes gitu waktu foto. Soalnya kalau close up dia akan fokusnya mata sama alis. Nah ini lain, ini selfie jadi agak lebih jauh. Nah ini bukan bagus ya, kayak bisa mengurangi kalau pengerjaan kalian nggak terlalu rapih. Jadi kan nggak bisa juga yang ngambil foto close up kayak maksa banget, akan kelihatan banget ya, nggak rapi, ngegap dan lain sebagainya. Kalian bisa ambil yang lebih jauh, yang selfie lah, istilah kata semuka ya, segini ya. Bisa ambil yang lebih jauh, itu akan lebih ngurangin. Jadi kalian tetap bisa ambil foto even belum terlalu rapi gitu, jadi ngambilnya tuh yang selfie. Nah untuk konten kedua itu adalah konten video. Ini agak mirip sih, jenis-jenis kontennya, variasi kontennya agak mirip sama yang pertama, tapi kenapa aku kategoriin beda, karena video ini adalah ini ya, the next level of foto gitu. Kalau sekarang itu engagementnya akan lebih besar di video, jadi berusaha juga untuk ngambil video dari hasil pemasangan kalian. Nah variasinya nih juga sama nih, mirip. Variasinya itu bisa close up, terus bisa selfie. Jadi kalian ambil video matanya klien, hasilnya pakai banyak angle. Jadi bisa
Dan dia variasinya lebih banyak ya, bisa kamu meremelek atau bisa natural aja, kamu yang gerakin kameranya. Ya kamu kan yang pegang kamera, kamu yang tahu ya yang dari angle mana sih ini bakal bagus gitu. Kalian bisa lebih bermain. Terus bisa juga sisir, video sisir, kemudian juga bisa pas masih ada iPad-nya ya, kalian bisa ambil dari atas. Tapi ini harus pede banget ya, harus udah rapih ya biasanya ya, baru berani ngambil yang kayak gini gitu. Jadi mainkan aja, variasi aja, coba-coba aja terus. Dan even video ini ya kayak sebenarnya lebih simpel tau. Kalau misalkan kalian coba, kalian bisa aja bikin coba bumerang gitu ya kan, bisa sisir-sisir, cuman sisir plus bumerang juga bisa. Terus kalian bisa juga videoin hasil kaca dari depan gitu ya, di depan eyelash extension kalian kasih kaca terus kalian video apapun, anything it's fine, itu bisa. Tapi dia kayak memberikan variasi juga, engagement lebih besar seperti itu. Jadi video itu wajib banget. Nah, yang ketiga itu adalah testimonial ya. Jadi testimonial ini kadang-kadang tuh orang suka skip loh kalau aku lihat ya. Jadi ada Instagram eyelash extension tapi dia nggak ngepost testimoni. Nah, kalau misalkan Instagram kalian tuh masih kurang dari 50, postingannya kurang dari 30, itu testimoni penting banget loh. Dan juga harus di highlight ya. Jadi untuk memudahkan calon klien yang butuh eyelash extension dan tertarik itu untuk melihat. Jadi dia bisa langsung dia bisa lihat testimoni gitu. Jadi buat kalian yang suka skip nih untuk upload testimoni, itu sekarang kalian harus psikologikan diri kalian tuh sebagai klien ya. Terus kalian akan melihat atau membeli suatu barang, pastikan akan lebih trusted, membangun kepercayaan klien kalau kalian bisa lihat testimoninya gitu. Kalian suguhkan testimoninya, jadi kalian bisa lihat terus kayak, oh iya dia bisa pasang mata yang kayak gue, yang sipit. Oh iya gue mau pasang yang cat eyes, oh dia udah biasa pasang yang cat eyes, jadi kelihatan. Oh iya ada testimoni orang bilang ini awet, ini rapi, ini nggak nusuk. Terus ada, dan testimoni itu nggak harus selalu berupa chat ya, berupa hasil chatting, tapi bisa kayak ini nih, bentuk tag si klien. Dia kan klien bakal ini ya, instastory itu suka nge-tag eyelash extension rapi yang pernah aku buat, eyelash extensionnya bagus dan nggak nusuk gitu. Itu termasuk testi, kalian bisa highlight, jadi juga nggak monoton dan akan terlihat kayak apa ya, oh dia sudah biasa handle klien dan memang benar-benar trusted seperti itu. Jadi kalau testimoni bukan berarti hasil chatan terus ya, karena kan itu kan kesannya kadang kalau chat itu juga ini ya, testimoninya kadang bisa dibuat ya daripada yang klien asli nge-tag. Nah, terus untuk yang keempat, ini bisa berupa education, bisa berupa reminder, bisa juga berupa ucapan selamat hari besar, apapun itu. Jadi ini kayak postingan yang nggak usah foto mata klien. Jadi kalian bisa istirahat, kadang-kadang nggak tahu juga ya mau ngepost apaan ya. Tapi postingan tipe yang seperti ini tuh juga penting, karena kalian akan nge-boosting kayak jam berapa sih kalian itu buka. Terus kalian punya treatment tuh apa aja sih gitu. Terus kalian tuh terima home service apa enggak. Jadi bisa kalian boost terus. Kayak cuma postingan yang tulisannya available for home service, please book, misalkan day -3 gitu kan. Di sini. Atau enggak fast respond via apa gitu ya. Kalian bisa boosting di sini. Terutama kalau kalian punya banyak variasi treatment, kalian mau nge-boosting apapun itulah, misalkan produk yang premium juga bisa. Misalkan kami pakai produknya misalkan Leverless gitu, terus kita pakai lash detox dari Leverless gitu kan, kita pakai lem yang waterproof dari Leverless gitu, dan akan memberikan itu tujuannya education ke klien kalian. Jadi nggak harus melulu tentang postingan yang mata ya, kadang kan membosankan ya, dan akhirnya jadinya monoton gitu. Yang kelima ini adalah tips dari aku, yang sebenarnya dari tadi itu udah sempat aku sebutin ya, yaitu adalah jangan monoton. Jadi dari angle sendiri harus bermain, terus dari jenis postingan juga harus bermain. Ingat ya, video engagement-nya lebih besar ya, dan ya kamu sendiri pun juga kalau
kalau ke Instagram bakal lebih suka dan lebih menyenangkan lihat video kan daripada foto, baca caption kadang udah kepanjangan, matanya capek, udah nggak related juga, nggak akan kebaca kan yang namanya caption itu. Jadi dari foto kalian bisa menunjukkan banyak hal gitu. Kalian bisa menunjukkan pemasangannya rapi, juga dari foto, dari video dari video nyisir akan kelihatan kan kalau oh iya ini rapi, bisa disisir, nggak ada yang nyangkut. Kalian akan dapet oh iya rapi, seperti itu kan. Jadi jangan monoton, jangan postingnya angle-nya sama terus, sama terus kayak gini. Klien itu nggak bisa bedain loh, ini itu apa, sebelahnya apa. Kalau kamu posting terus angle-nya sama semua ya, terutama ya, orang kan merasa kayak aduh sama semua, gue bingung, seperti itu. Terutama kalau kalian nggak jelasin di caption ya, ini model apa gitu kan, orang nggak akan tahu loh, klien itu nggak akan tahu. Dia nggak kayak kita yang bisa kira-kira, nggak seperti itu. Itu adalah jangan monoton ya, takutnya kayak aduh gue nggak ngerti, terus dia back, terus dia cari tempat lain yang akhirnya dia lebih ngerti kayak oh dia sedia yang ini, dia bisa cat eyes, oh dia bisa home service, maka dia akan memilih kayak tempat yang lebih jelas dong, yang dari profilnya atau dari postingannya jelas gitu loh, apa ini volume, ini single, dia bisa yang cat eyes, seperti itu kan. Jadi jangan sampai monoton. Nah yang kedua, pesan gue jadi yang keenam ya, jadi tips yang keenam adalah jangan hard selling. Ini pribadi aja, jangan hard selling. Klien akan lebih suka yang soft selling. Kayak gimana sih Val yang hard selling itu maksud kamu? Hard selling itu tuh yang kayak gini nih, kamu kalau di LS Extension tuh suka gini, jadi di dalam caption dia tuh akan tulis kayak rapih, pemasangan satu-satu, nggak gumpal, lem nggak pedih, tahan sampai 2 bulan, tahan sampai 3 bulan gitu kayak. Terus kayak ya kayak gitu kan, biasa dia akan tulis itu di setiap postingannya ya. Jadi gitu, kalau menurut aku itu nggak banget, itu hard selling termaksudnya menurut aku ya. Kalau misalnya menurut kalian itu oke, karena semua tempat seperti itu, kalian mau seperti itu ya nggak masalah. Tapi aku pun pernah melakukan kesalahan ini ya. Tapi kesalahan yang aku buat sebenarnya bukan hard selling. Jadi aku tuh punya kayak gini, apa ya namanya ya yang bisa kita copy paste lah. Jadi kalau aku malas nulis caption, maka aku akan upload yang ini aja. Jadi tulisannya itu cuman your story, appointment di sini, buka jam segini, jam kerja gue segini, please book H-3 gitu doang. Itu tuh jatuhnya kayak hard selling. Kalau yang ini nggak terlalu sih, cuma ini kelihatan malesnya. Kalau hard selling tuh ya kayak pemasangan satu-satu, nggak nusuk, nggak gumpal, lem tidak bedih, tahan sampai 2 bulan. Apalagi untuk trigger tahan sampai 2 bulan itu kayak nggak semua tahan sampai 2 bulan men. Kalau syukur-syukur kalau tahan 2 bulan ya silakan, cuman itu menurut aku ya sebagai artis itu nggak pantas sih untuk ditaruh kayak gitu, nggak tahan sampai 2 bulan gitu ya kan. Jadi timbang kamu nulis kayak gitu di caption, kalau misalkan nih contohnya kamu mau nunjukin kalau ini tuh ini tuh awet, kenapa kamu nggak posting aja di Instagram itu testimonial tentang retention, atau saat kamu mau nge-reveal di minggu keempat atau minggu ketiga, kamu kan bisa record sebentar, oh ini loh retention minggu ketiga seperti ini, daripada kamu tulis seperti itu gitu loh, nggak sakit, nggak nusuk. Karena memang kebanyakan ya, nggak tahu kenapa ya, ini cuma perasaan aku sih ya, nggak usah terlalu, aku nggak terlalu ngejudge juga, cuman biasanya tuh masih suka kayak gini, Instagram yang nulis seperti itu ya, cenderungnya ya, padahal dia nulis rapi, dia nulis apa gitu ya, pasti sebetulnya nggak rapi loh. Maksudnya gimana ya, fotonya tuh kadang banyakan nggak rapinya daripada rapihnya, jadi kan kayak maksa ya, kayak hard selling gitu loh. Kamu nggak perlu nunjukin kamu tuh rapih, kamu tuh nggak sakit, nggak perih, itu dari ini ya, dari tulisan. Kalau dia itu nggak perih, kita bisa lihat kok. Kalau dia post ya, mata close up, terus matanya merah, ya itu kira-kira perih lah, ya kan? Cuma seperti itu loh, kayak kita tuh bisa lihat sebenarnya, bisa ngamatin dari hal-hal kecil itu ya. Jadi itu menurut aku hard selling ya. Ya kalau bisa sih jangan kayak gitu ya, lebih kreatif dibikin caption. Nah kenapa aku berani ngomong kayak gini ya, karena itu pengalaman aku pribadi sih. Maksudnya ini
Karena pengalaman pribadiku, aku pernah, kalau bisa kalian jangan kayak gitu. Lebih apa ya, lebih bagus di branding kalian. Jangan kayak aku, jangan captionnya sama aja terus ya kan. Kayak gitu sih. Terutama jangan monoton juga. Oke, tips yang ketujuh adalah konsisten dan understand your value. Apa sih artinya konsisten ini? Apakah termasuknya sering ngepost? Iya bener, algoritma Instagram sekarang susah ya Bu. Jadi kalau bisa lebih sering ngepost ya, lebih aktif di Instagram. Ya, yang aktif aja algoritmnya masih nggak ngangkat ya, nggak terlalu bagus. Jadi alangkah baiknya sampai kebaca banget nih algoritma Instagram yang sekarang nih maunya apa, itu kalian tetap aktif. Nah, terus understand your value tuh kayak gini nih. Misalkan nih, kalian mau nge-boostingnya di menu volume ya, ataupun menu yang premium, itu kalian harus atur loh urutan postingan kalian dan ini ya, frekuensi postingannya. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-boosting yang volume, kalau kamu tuh punya volume yang lain daripada yang lain, misalkan ya, jadi kadang-kadang kan di daerah kan orang kan kayak menganggap 3D atau 4D itu adalah bulu single, terus dipasang 3, 4, maka akan jadi tebel banget ya. Padahal volume itu not supposed to be kayak gitu. Dia itu pakai bulu yang lebih lembut, jadi dia akan terlihat banyak, tapi tentunya nggak lebay. Nah, kalian punya volume, tipe volume natural yang kayak gitu. Kalian mau boosting, ya jangan terus-terusan posting single gitu loh. Jadi kalian harus buat segimana di dalam profil kalian, begitu calon klien visit, dia akan lihat, oh iya volumenya nih anak bagus, lembut, bisa kelihatan lembut, disisir juga ini ya, nggak nyangkut. Jadi bisa ini sih bahasa gampangnya itu pencitraan ya, pencitraan dari Instagram. Jadi kita bikin citra, kalau volume ini memang yang paling favorit, paling best seller ya kayak gitu. Jadi understand your value-nya kayak gitu. Jadi postingannya sebisa mungkin harus diurutin supaya klien menangkap kesan-kesan tertentu, menangkap pencitraan yang kamu berusaha buat, ya kan? Seperti itu sih. Ya, sekian aja untuk tips-tipsnya, itu sudah kupadatin semua, ya. Terus ini aku akan sedikit pengumuman. Oke, satu lagi lupa ternyata tips terakhir, tapi nggak kalah penting ya. Karena ini sudah aku rangkum bener-bener yang penting-penting banget ya. Jadi kalian harus lakuin ya, jangan ada yang di skip-skip ya ini ya. Aku udah rangkumin yang bener-bener harus banget kalian lakukan. Ini, hashtag sama highlight, tolong dimainkan ya ibu-ibu ya. Hashtag itu harus banget dimaksimalkan ya. Kayak klien tuh tahu kamu dari mana lagi kalau nggak dari hashtag ya. Cara hashtagnya itu, jangan pakai yang hashtag eyelash extension, hashtag volumeless, jangan ya. Itu kompetisinya sama 8,6 juta foto yang lain ya. Enggak. Cara menarik klien kalian itu adalah kayak aku nih. Contoh, hashtag eyelash extension Jakarta Barat, hashtag eyelash extension home service, hashtag kursus online Jakarta. Yang kayak gitu loh. Ada nama wilayahnya. Jadi kalian research dulu ya. Boleh dicampur hashtag yang besar, itu kan namanya main hashtag ya, hashtag utama boleh, tapi hashtag utama ini tuh dia hanya fungsinya itu nggak ke potensial klien ya. Hashtag utama ini dia cuman ini nih, buat paling trigger ini nih, like, trigger profil visit, cuman buat orang tuker-tukeran like gitu loh, ngerti kan ya. Jadi hashtag dan highlight dimaksimalkan ya. Kadang-kadang aku masih suka lihat kok yang highlightnya masih dikit-dikit, itu tuh penting. Sekarang itu Instagram story video itu juga sama kuatnya sama postingan gitu loh, bahkan lebih kuat gitu. Orang bisa aja nih ngeliat highlight kamu sampai habis, terus dia booking tapi nggak follow, itu bisa loh. Dia nggak lihat-lihat kamu ada promo apa segala macam di post, nggak lihat. Jadi dia cuma pencet highlight. Nah, apa aja file yang perlu gua highlight? Ya kegiatan lu yang lashing highlight lah. Terus misalkan punya home service, kalau kayak gue suka highlight gue ke daerah mana aja gitu. Jadi orang bisa lihat gue tuh bisa kemana aja sih, dia pernah kemana aja sih gitu. Terus pasti hasil ya. Terus klien selfie sama klien testimoni harus ya. Terus kalau bisa bikin highlightnya itu juga per menu. Kalau banyak
jangan dicampur jadi satu ya, terutama ya kalau yang IG-nya misalkan nail sama lash, nail sama brow, eyelash sama brow, jangan dicampur jadi satu ya, tolong dipisah-pisah. Bagi eyelash kalau misalkan ada yang volume, ada yang single, dipisah aja biar enak gitu, biar orang enak liatnya ya. Seperti itu ya, tolong dilakukan. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Mina aidin wa faizin, belum ya? Ya udah kayak gitu aja ya. See you on the next video. Bye bye.